Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali bersama kami Rudi Elektronik Service. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulurku semuanya, mudah-mudahan senantiasa kita tetap sehat ya, murah rezeki, tentunya rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Jadi di siang hari ini kami punya pasien yaitu SAP AP multi system ya. Di sini keluarnya kita coba aja dulu ya. Kita colok dulu. Nah ini sudah di power ya. Nah ini hijau, merah lagi. Kita matiin lagi. Coba kita deketin ya. Hijau merah lagi seperti itu. Jadi seperti biasa protek ya. Hijau merah lagi seperti ini. Nah, coba lagi. Ini merah ya. Nah, ini merah, hijau, ini lagi hijau, merah lagi. Oke, kita akan bongkar aja. Masih aslinya orsinil televisi SAP, memang disebut raja protek ya, sering terjadi kerusakan protek dan penyebabnya adalah macam-macam untuk teman-teman. Ini bisa dari playbacknya sendiri yang gangguan di protek, jadi banyak sekali yang diprotek, dari IC vertikal ini sendiri, dari RGB sendiri, macam-macam pokoknya. Jadi kita tes saja ya, kita cek aja dulu. Di sini ada kami balik ya, kita tes tegangan aja. Biasa kita akan tes tegangan dulu yang dari regulator ya, di sekundernya, karena televisi ini hidup. Kita colok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah kita colok, tinggal powernya kita angkat. Untuk tegangan bipresnya ya, dia muncul tegangan bipresnya muncul, tegangan yang lain-lain ada semua ya, 13, 130 nya ada, 13 nya ada. Kemudian televisi ini protek seperti ini. Seperti ini teman-teman, kayak jelas. Kami ulang lagi ya, ini mati dulu. Oke, ini merah ya, kemudian hijau, ini ada, artinya dia start. Untuk horizontalnya dia kerja ya, karena tadi kami coba juga ada tarikan di tabungnya, di tangan ini. Kita menuju ke hasil dari sekundernya playback ini. Apakah yang di atas yang protek dari tegangannya atau dari yang lainnya? Jadi kita copot dulu. Jadi ini agak repot karena harus selalu dicabut dulu. Kalau hijau baru dia akan kerja.
playback ini baru mengaliri ke semua ini, ke filamen, ke RGB maupun ke vertikal. Jadi vertikalnya ini mengambil dari playback ini ya. Ini bisa dari proyek dari tegangan ini, bisa dari IC ini juga mati, bisa dari RGB ini, dan juga dari APL ini ya. Ini sering juga terjadi di rangkaian ini. Tahanan-tahanannya kecil serta diodenya ya. Kita tes di vertikalnya teman-teman. Nah, ini perhatikan dulu ya. Kita colok. Ini 24 sampai 26 ya. Nah, ini 24. Sesaat dia normal terus turun. Karena diprotek ya. Artinya tegangan di vertikal hidup. Kemudian yang ke RGB ini ya. Nah, ini dari kaki nomor ini ada RPUs menuju ke diode ini. Nah, ini ya. Ini elko nya yang 250 volt ya. Kita colok lagi. Nah, itu cuma 12. Ini sangat-sangat drop ya. Sangat-sangat down sekali. Kita awal sudah ketemukan di RGB nya. Kita akan coba sedot dulu elko ini ya. Biasa paling sering di kondensator. Oke teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Khususnya untuk yang baru belajar, kami juga selalu belajar. Jadi kita mulai dari tadi itu RGB nya ini. Kita open dulu untuk kondensatornya. Nah, ini kita temukan seperti ini. Kan nilainya masih ada. Ini menggunakan 10-250. Kita coba tester, kalikan untuk testernya 1 kilo ya. Buang dulu kalau ada bahaya ya. Nah, ini sangat tidak ada kontak, artinya tidak ada nilainya sudah betul-betul habis. Kalau kita lihat memang sepintas ya utuh ya, tidak ada keluar cairan di sini yang mengerim, biasanya ditandai seperti itu kalau rusak. Jadi kita bolak-balik ini teman-teman, tidak ada bergerak, ini total ya. Mudah-mudahan ada lain sepele. Oke nih teman-teman ya, kita coba ganti dulu. Kita menggunakan ini 250. Mudah-mudahan di sini aja. Kalaupun nanti masih ada ya kita harus cari yang lain penyebabnya. Kita pasang dulu ya. Oke, untuk teman-teman ya, penggantian sudah kami lakukan. Jadi sudah kami pasang yang kapasitor untuk tegangan RGB nya ya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, 250 untuk sebagai pengganti yang 10 mikro itu. Oke, kita akan tes tegangannya dulu. Jadi tadi yang drop sekali, yang kecil sekali itu, setelah kita adakan penggantian untuk RGB nya apakah bisa normal kembali. Ini untuk RGB nya ya, itu untuk vertikal semuanya, dan yang lain-lain sudah kita tes bagus semua ya. Mudah-mudahan dengan penggantian ini normal kembali tegangan. Ini kita colok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini televisi sudah merah menuju ke hijau. Oke, untuk tegangan sudah kembali ya, sempurna 188 sampai 89 ya. Jadi
tegangan sudah tidak turun lagi. Yang semulanya hanya 12 volt. Sekarang sudah kembali RGB memenuhi tegangan yang dibutuhkan untuk RGB 187/88 normal. Ini kita balik aja televisinya, apakah ini sudah tidak protek lagi, yang dari hijau kembali ke merah, dari hijau ke merah lagi seperti itu. Oke, kita balik, kita intip untuk gambarnya ya. Kita puter aja. Tuh, teman-temanku yang masih pemula, mari kita sama-sama belajar dan bermanfaat ya, dan berhasil. Ini masih dalam keadaan hidup loh teman-teman ya. Kita pasang dulu speakernya. Kita sosok nanti untuk PTC nya nanti ya. Kita balik. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, sempurna lagi untuk televisinya ya. Kembali normal dan tidak protek lagi. Kita pasang anten dulu teman-teman. Kita pasang anten dulu ya. Alhamdulillah langsung keluar untuk gambarnya ya. Pilih dulu, cari yang normal gambarnya. Nah ini. Oke, sip. Mudah-mudahan tutorial kami bermanfaat. Mudah-mudahan yang punya senang, dengan yang punya senang kita juga lebih senang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini gambarnya terlalu setelannya kurang pas, mohon maaf, nanti kita setel lagi. Dan kami mohon dukungannya untuk sahabat-sahabat dulurku semuanya. Mohon dengan bantuan tekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Yang sudah komen kami akan jawab ya, agak telat, mohon maaf karena segala suatu kesibukan ya. Oke, dan yang sudah subscribe kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan tentunya kita tetap sehat ya. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.